Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini saya akan mencoba menjelaskan hasil resume saya pada mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa bisnis syariah, dan yang akan saya bahas ialah Badan Arbitrase Syariah Nasional. Yang pertama, arbitrase dalam pandangan Islam. Jadi penyelesaian sengketa menurut hukum Islam dapat diselesaikan melalui pengadilan ataupun arbitrase di luar pengadilan. Jadi sama halnya dengan penyelesaian sengketa yang lainnya juga dapat misalkan diselesaikan secara litigasi ataupun non litigasi, namun tetap dalam yang namanya syariat Islam sebagai sumber hukumnya. Oke? Ya, kita masuk pembahasan yang kedua atau pembahasan yang kedua mengenai sejarah dan tujuan berdirinya Basarnas. Sejarah dan tujuan Oke, pertama kita bahas mengenai sejarah berdirinya Basarnas. Sejarah berdirinya Basarnas untuk di Indonesia sendiri sebenarnya dulunya bukan dikenal dengan yang namanya Basarnas, tapi ialah yang dikenal yaitu BAMUI atau Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. Jadi dulunya ialah Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, dan berdirinya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia yaitu bertepatan pada tanggal 17 Oktober 1993 atau bertepatan pada 5 Jumadil Awal 1414 Hijriah. Berdirinya dulunya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia ini seiring dengan timbulnya sengketa-sengketa syariah yang terjadi pada Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia. Kemudian setelah banyaknya sengketa-sengketa pada Bank Muamalat Indonesia,
maka dibentuklah yang namanya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. Kemudian setelah terjadinya kesepakatan antara BAMUI dengan Majelis Ulama Indonesia ataupun MUI pada tanggal 24 Desember 2003, maka Majelis Ulama Indonesia dengan SK Cap 09 MU 12/2003 memutuskan adanya kesepakatan yang pertama, mengubah nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Yang kedua, mengubah bentuk Badan Arbitrase Muamalat Indonesia ataupun yang sekarang dibilang Basarnas dari yayasan menjadi badan yang berada di bawah prakarsa MUI dan merupakan perangkat organisasi. Yang ketiga, menjadi lembaga hakam yang bersifat otonom dan independen. Kemudian mengangkat pengurusan Basarnas dalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis syariah menggunakan hukum syariah. Jadi itulah dalam poin sejarah Basarnas. Kemudian tujuan berdirinya Basarnas ialah menyelesaikan persengketaan mengenai perdagangan, keuangan, industri dan lainnya sesuai dengan sumber hukum Islam ataupun sumber hukum yang berlandaskan Islam dan juga pada ketentuan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oke. Selanjutnya sub pembahasan ketiga mengenai landasan hukum Basarnas. Oke, jadi landasan hukum Badan Arbitrase Syariah Nasional selain merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, juga terdapat dalil yaitu seperti halnya Al-Quran, hadis, ijma. Salah satu dalil yang terdapat dalam Al-Quran ialah surah Al-Hujurat ayat 9. Surah Al-Hujurat ayat 9 ini mempunyai arti ialah jika kedua golongan bertengkar maka damaikanlah mereka. Tetapi jika kedua golongan berlaku aniaya terhadap yang lainnya
maka perangilah orang yang menganiaya itu sampai kembali. Damaikanlah keduanya dengan adil dan bertindaklah dengan benar. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Kemudian yang kedua, mengenai dalil yaitu hadis. Terdapat riwayat dari An-Nasa'i terdapat hadis riwayat dari An-Nasa'i yang Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hakim itu adalah Allah dan padanya lah dimintakan keputusan hukum. Jadi itulah landasan hukum Basarnas selain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya, pembahasan keempat ialah yurisdiksi Basarnas. Yurisdiksi Basarnas ataupun bisa dibilang wilayah kewenangan Basarnas dalam penyelesaian sengketa muamalat atau perdata. Jadi yurisdiksi Basarnas harus dalam menyelesaikan sengketa muamalat atau perdata harus secara adil dan cepat, diantaranya dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, ataupun yang lainnya yang menurut hukum dan peraturan undang-undang dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Selanjutnya, pembahasan yang kelima mengenai prosedur dan penetapan putusan Basarnas. Prosedur dan penetapan Basarnas. Mengenai prosedur, pemeriksaan di Basarnas sebenarnya telah diatur dengan sistematis sejak didirikannya Badan Arbitrase Muamalat Syariah atau yang diganti dengan sekarang Basarnas. Kemudian mengenai selanjutnya putusan Basarnas, penetapan putusan Basarnas. Juga mengenai putusannya dapat disimpulkan bahwa Basarnas dapat memberikan pendapat yang mengikat dan putusan hukum dalam sengketa tanpa adanya sengketa baru dalam penyelesaian sengketa tersebut. Demikianlah yang dapat saya coba jelaskan kepada teman-teman mengenai pembahasan Badan Arbitrase Syariah Nasional. Adapun kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.